Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dalam kuliah konseling behavioral. Melanjutkan bahasan yang lalu, kali ini kita bahas kerangka pokok model konseling. Uraian kerangka pokok model konseling ini sifatnya umum, karena itu bisa diterapkan untuk menelaah berbagai model konseling yang lain. Jadi kerangka ini bisa saudara gunakan ketika saudara menempuh kuliah konseling model psikodinamik, humanistik, kognitif, maupun PUSMUK. Mulai dengan konsep-konsep kunci dari teori. Yang lalu sudah diterangkan keterkaitan teori dengan model, tidak perlu saya ulang lagi. Jadi kalau di sini nanti disebut teori atau disebut pendekatan, nah itu maknanya satu pengertian untuk maksud menyebut sebagai model sebagaimana judul mata kuliah pada kurikulum kita. Berapa konsep kunci ini yang harus difahami dalam menelaah satu teori atau model konseling. Pertama adalah bagaimana pandangan teori atau model itu terhadap manusia. Sifat-sifat dasar manusia, karakteristik manusia, biasanya disebut hakikat. Meskipun istilah itu terlalu tinggi ya, kalau disebut hakikat. Apakah upaya manusia itu bisa sampai pada tingkat hakikat? Saya tidak terlalu yakin. Ya paling tidak kita lihat bagaimana satu tokoh atau satu model itu memiliki pandangan tentang manusia, itu saja. Human nature, pandangan tentang karakteristik sifat-sifat dasar manusia. Pandangan tentang manusia itu nanti bisa berkenaan dengan karakteristik dasarnya, kemudian bagaimana manusia itu berkembang menjadi pribadi yang sehat, maupun manusia itu jatuh pada masalah. Untuk tidak mengatakan manusia itu sakit, manusia bermasalah. Apa yang menjadi asumsi dasar yang melandasi satu model atau satu pendekatan? Satu model itu pada umumnya atau teori khususnya biasanya dilandasi oleh satu falsafah tertentu, kemudian melahirkan teori-teori tertentu, ada prinsip-prinsip yang dikembangkan, kemudian dari payung besar itu bisa saja menghasilkan sejumlah model. Model itu merupakan satu kerangka kerja untuk menyelesaikan masalah. Dalam hal ini ya masalah yang dialami konseli, karena konseling upaya membantu konseli mengalami perubahan. Berikutnya adalah apa yang menjadi karakteristik pokok yang membedakan satu model ini dengan model yang lainnya. Segala sesuatu itu dikenali dengan tanda-tandanya. Dan di antara sekian tanda, mungkin saja ada kesamaan. Tapi ada tanda yang menjadi pembeda pokok. Itu harus dikenali supaya bisa memetakan secara lebih cermat perbedaan satu model dengan yang lainnya. Kalau tidak ditemukan ini nanti bisa campur aduk. Kalau dalam tataran teori memahami itu mungkin tidak terlalu mengganggu, tetapi ketika praktek itu menjadi tidak jelas. Ini model apa yang dipraktekkan? Itu akibat tidak mengenal karakteristik pokok yang membedakan model tertentu dengan model yang lainnya. Untuk itu perlu ditajamkan pemahaman tentang area pokok dan penekanan dari satu model. Kalau melandaskan pada dikotomi kemampuan
nanti bisa dilihat apakah model ini lebih condong pada aspek afektif, lebih condong pada kognitif, ataukah pada behavioral. Konseling behavioral tentu fokus atau penekannya pada perilaku sesuai namanya. Tapi nanti ketika membahas konseling realita, ya, itu ada sedikit perbedaan yang perlu saudara kenali. Sehingga apa yang membedakan konseling behavioral murni dengan konseling realita misalnya. Berikutnya adalah apa yang menjadi konsep yang paling penting. Nah, ini perlu saudara kenali, saudara catat. Konsep-konsep penting ini sebagai dasar nanti ketika saudara perlu mempraktekannya. Kalau saudara sudah mendata kata-kata kunci, kemudian nanti dipetakan dalam satu bentuk peta kognitif atau mind mapping, nah itu nanti pada saat mendesak, saudara tidak perlu membaca keseluruhan, tapi dengan melihat kata-kata kunci itu sudah membantu saudara untuk bisa menjelaskan konsep secara lebih terjabar. Berikutnya, setelah memahami konsep kunci berkenaan dengan asumsi dasar dan pandangan tentang manusia, premis-premis pokoknya apa, hal yang penting untuk difahami adalah bagaimana satu model itu menggambarkan proses konseling. Berkenaan dengan proses konseling, yang pertama perlu dikenali betul adalah apa yang menjadi tujuannya. Apa tujuan konseling yang paling penting menurut satu pendekatan atau model itu? Dari tujuan yang umum, itu nanti bisa dijabarkan menjadi tujuan-tujuan khusus. Tujuan itu bisa tujuan jangka panjang maupun tujuan jangka pendek. Nah, saudara kenali yang menjadi tujuannya. Karena tujuan ini menjadi penentu proses konseling itu nanti akan berjalan seperti apa. Berikutnya adalah apa fungsi dan peranan konselor. Saudara bisa mengetahui dari pengantar konseling. Ada yang bergaya direktif, ada yang bergaya non-direktif. Itu nanti akan dijelaskan lebih lanjut pada fungsi dan peranan konselor. Fungsi dan peranan yang direkomendasikan itu akan menentukan gaya konselor dalam proses. Berikutnya, peranan konseling dalam proses konseling. Apa yang menjadi peranan konseling? Apa yang diharapkan dari konseling? Apa yang mestinya mereka perbuat? Kadang-kadang ada satu model konseling yang menghendaki konseling selain bekerja sama, yang itu hal yang mutlak diperlukan, bisa saja satu model itu memberikan penugasan-penugasan untuk diselesaikan di luar sesi konseling tatap muka. Itu bagian dari peran konseling yang diharapkan. Nanti menurut behavioral itu seperti apa? Nah, ini perlu saudara pahami. Dan juga ketika saudara mempelajari model-model yang lain, nanti saudara bisa menemukan peranan konseling yang berbeda. Harapannya berbeda. Lalu,
Apa peranan hubungan konseling? Apa peranan hubungan konseling terhadap pencapaian hasil konseling? Ada konseling yang sangat mementingkan arti hubungan interpersonal, tapi ada yang tidak begitu menganggap penting. Nah, itu saudara kenali. Setiap model itu menyarankan seperti apa. Lebih lanjut adalah aplikasi. Ini berkenaan dengan prosedur dan teknik dari satu model. Apa saja yang menjadi teknik dan metode dari satu model? Setiap model itu memiliki teknik-teknik tertentu. Apa saja itu saudara telaah. Kemudian di antara teknik-teknik itu mungkin ada yang Anda paling berkesan, Anda paling suka, sehingga bisa dipandang ini sebagai teknik yang paling cocok untuk saudara terapkan. Karena itu mengenali teknik, kemudian identifikasi yang paling sesuai dengan pribadi Anda, paling menarik, rasanya paling cocok untuk Anda terapkan dalam praktek. Ini berkenaan dengan identifikasi teknik dan metode. Kemudian, dengan mengenali prosedurnya, tahapan-tahapannya seperti apa, teknik-tekniknya seperti apa, kalau di dalamnya ada media-media yang disyaratkan, media itu apa saja, Anda bisa menimbang hal ini untuk menentukan bahwa model ini cenderung lebih cocok dalam situasi apa. Kalau kita bertanya pada penggagas satu model, tentu mereka akan mengatakan bahwa modelnya itu adalah cocok untuk semua kasus, cocok di segala lapisan. Nah, itu hal yang wajar. Tapi dalam praktek, kemudian dipadukan dengan nilai-nilai pribadi, saudara nanti akan menemukan bahwa satu model itu menurut saudara lebih cocok diaplikasikan pada situasi bagaimana, untuk tipe konseli yang seperti apa, untuk tipe masalah yang bagaimana, dan dalam setting apa. Individu, kelompok, pengembangan, rehabilitasi, edukasi. Nah, ini bagian dari latar penerapannya. Lalu bagaimana saudara dapat menerapkan beberapa konsep dan teknik dari satu model itu dalam konseling kelompok? Kuliah kita itu langsung dipadukan antara konseling individu dan konseling kelompok. Ini beda dengan kurikulum sebelumnya. Kalau kurikulum sebelumnya itu ada mata kuliah konseling individu, semua pendekatan, semua model dibahas, kemudian ada konseling kelompok. Nah, tapi kurikulum saudara kan dibedakan berdasarkan kategori model. Psikodinamik, humanistik, kognitif, behavioral, dan postmodern. Dengan pembagian itu, bahasan konseling individu dan konseling kelompok dikemas jadi satu. Karena itu, saudara perlu mendalami kemungkinan dan kekuatan potensinya untuk aplikasi kelompok. Lanjut, bagaimana satu model atau teori ini
bisa diterapkan dalam kerangka kerja konseling ringkas. Saat ini orang membutuhkan konseling yang ringkas. Biasanya orang tidak tahan kalau konseling itu memerlukan waktu beberapa sesi gitu. Bisa ditemukan di lapangan bahwa banyak orang yang datang ke kantor konseling itu kadang-kadang bertemu hanya satu kali aja. Untuk secara disiplin berulang datang sampai masalahnya tuntas sampai 10 kali atau lebih itu tidak selalu didapatkan. Beberapa menghendaki konseling yang ringkas, bahkan sangat mengharapkan satu kali pertemuan langsung selesai masalahnya. Nah, maka ini harus dipertimbangkan bagaimana satu model itu bisa diaplikasikan secara ringkas. Apalagi di sekolah, waktunya terbatas. Kalau konselor di sekolah membantu siswa, ya kan biasanya hanya waktu-waktu istirahat atau kalau ada jam kosong, maka model penerapan yang ringkas itu sangat diperlukan. Karena itu perlu dilihat bagaimana satu model ini memungkinkan ataukah tidak untuk diterapkan secara ringkas. Berikutnya, saudara perlu melihat apa yang menjadi kekuatan utama dari model yang saudara bahas. Dengan juga kekuatannya ini dilihat untuk penerapan multikultural dalam perspektif keberagaman. Kaitannya dengan etnis yang bermacam-macam di Indonesia tentu sangat penting untuk membahas kekuatan satu model dan penerapannya berdasarkan keberagaman individu. Selain kekuatan, juga perlu diketahui apa yang tampaknya menjadi kekurangan dari satu model, baik secara umum maupun dalam tinjauan perspektif keberagaman atau multikultural. Lebih luas adalah evaluasi Anda. Nah, ini memerlukan kompetensi yang lebih tinggi dalam belajar. Supaya saudara tidak sekedar mengenal, memahami, mengaplikasikan. Tapi diharapkan saudara bisa memberikan pertimbangan, bisa mengukur, bisa menilai satu model itu. Dari telaah secara keseluruhan, saudara mempelajari peta konsepnya, maka bisa disimpulkan kontribusi pokok pendekatan ini terhadap konseling apa. Dan juga keterbatasan-keterbatasannya di mana. Supaya dalam praktek nanti bisa diseleksi, ditimbang secara tepat, sehingga tidak memaksakan satu konsep, satu metode, satu teknik, kalau memang itu mengena pada sisi kelemahannya. Tapi ada situasi tertentu, mungkin berkenaan dengan tipe masalahnya, dengan tipe konselinya, ada satu model yang paling cocok
untuk digunakan. Nah, nanti saudara kenali model behavioral itu lebih cocoknya itu untuk situasi yang seperti apa, tipe konseling yang seperti apa, tipe masalah yang bagaimana. Ini kalau saudara mengenal kelebihannya, sekaligus juga dikenal kekurangannya. Kemudian ini juga menyangkut strategi kognitif yang lebih tinggi yang perlu saudara kembangkan untuk memutuskan dengan cara apa Anda bisa menerapkan model tersebut secara pribadi. Karena konseling itu teknik, tapi sekaligus juga seni. Kalau lengkapnya, ada segi keilmuan, ada teknologi, dan ada seni. Nah, penerapan secara personal itu membutuhkan aspek seni ini. Pada akhirnya, dari perjalanan mempelajari teori-teori atau model itu, saudara harus sampai pada penerapannya secara pribadi. Sehingga meskipun satu model itu sama, karena orangnya berbeda yang mengaplikasikan, maka perbedaan-perbedaan itu akan ditemukan karena aspek seni. Nah, ini penerapannya bisa untuk pemahaman diri dan membantu saudara sendiri untuk mengubah apa yang tidak diinginkan, mencapai apa yang saudara inginkan. Karena intinya bukan berhenti pada pemahaman, yang lebih pokok ialah ketika saudara membuat perubahan-perubahan. Sebelum saudara menerapkannya pada orang lain tentu akan lebih bijak. Kalau satu model itu saudara praktekkan untuk diri saudara sendiri, untuk mengubah diri saudara sendiri. Sehingga saudara akan lebih yakin nanti ketika menerapkan ini kepada orang lain. Dan terakhir ialah saudara perlu mengajukan sejumlah pertanyaan yang paling signifikan dan secara pribadi itu bermakna untuk saudara. Ketika saudara menelaah teori ini, ialah apa yang ingin saudara ketahui lebih jauh, apa yang ingin saudara kejar, apa yang ingin saudara pahami lebih jauh. Dari sejumlah konsep yang diajukan, mungkin saja masih ada yang dirasakan masih samar, masih ada hal yang belum jelas, yang itu masih perlu peninjauan langsung, perlu pembuktian, perlu pengujian, hal-hal apa saja itu. Nah, ini aspek-aspek pokok berkenaan dengan memahami kerangka model konseling untuk penerapan di lapangan. Demikian pertemuan kita kali ini. Setelah ini nanti saudara bisa lihat tugas yang sudah dipersiapkan untuk saudara. Kita akhiri kuliah kali ini. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.